Selamat siang teman-teman semua. Dengan kami kelompok 5 di sini kita akan membahas tentang pengamalan sila-sila dari sila pertama dan kelima. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri, Lovelyn Valencia Jega, dan Saya Syafira Rahmani Rizkika. Saya Salsa Fitri Rahmawati. Saya Reva Rasyida Garniarti. Saya Richard. Saya Revian. Halo, perkenalkan nama saya Ariel Wahyu Saputra. Oke, di sini kita langsung aja nih ya untuk memulai podcast video kita tentang sila-sila. Oke, pengalaman sila-sila. Kita mulai dari sila pertama dulu ya. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai lupa nih. Setiap Senin itu pasti bakal selalu dibacain ya. Anak-anak yang suka di belakang nih kayak yang ini. Coba lagi yang di belakang kalau lagi upacara. Enggak dong, kita tim tengah. Tim tengah, oke. Tim tengah, tim depan gak sih? Tim depan, gue dong. Oke, kira-kira ada yang mau dibahas dulu nggak nih dari sila-sila pemahaman kalian sendiri-sendiri tentang sila pertama? Ada Ariel? Revian, bagaimana kamu mengamali sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Langsung aja ke Lovelyn kalau mau. saya izin menjawab. Menurut saya tuh salah satu contohnya tuh mengingatkan teman yang lupa ibadah untuk beribadah. Contohnya kemarin kita sudah melihat tragedinya ya, di hari Jumat di mana Richard dan Revian tidak mau binam, sedangkan Areva datang untuk mengingatkannya. Begitu. Oke, itu salah satu contoh dari sila pertama ya. Mungkin kendala-kendala dari sila pertama juga yaitu ada yang masih belum beribadah dengan tepat waktu nih. Gimana nih? Solusinya untuk kedepannya untuk Bapak Richard dan Revian gimana nih kira-kira? Apa? Kalau solusi supaya mau bina gitu. Bina gimana? Untuk lebih tepat waktu, datang sebelum waktunya. Kan datang tepat waktu kan. Oh iya, boleh. Jadi sebelum mulai itu kita harus sudah datang duluan kalau bisa. Iya. Kayak Jumat kemarin kita datang duluan bersama-sama, kecuali Lopin doang yang belum datang duluan. Udah dijawab sama Revian. Waduh. Tapi di sini konteksnya kalian yang gak datang binam nih. Berarti udah tersadarkan ya, udah tersadarkan. Jumat kemarin itu kita datang duluan. Boleh. Alasan kenapa kalian tidak beda iman kenapa? Kenapa tuh katanya pura-pura sakit ya? Kalau Jumat kemarin saya sakit. Kalau Richard itu dia main Genshin. Kalau Richard. Dan main ini sih. Kalau saya beneran sakit kalau Jumat kemarin. Oke. Kalau ini kan kalau kita ngelihat dari sisi yang cowok-cowok nih ya. Kalau dari sisi yang cewek-cewek pengalaman dari sila ke-1 tuh apa sih? Pengamalannya tuh. Ya udah sih. Ini pengamalan sila. Pengalaman sila. Pengalaman. Iya, pengalaman sila pertama tuh kayak kita baca doa sebelum pelajaran dimulai. Itu juga kan ya kita harus berdoa dulu kan menurut kepercayaan kita masing-masing gitu. Terus kalau misalkan mau makan bekal juga kan harus doa dulu. Iya. Bisa kan? Bisa. Nah, jadi di kelas kita itu agamanya tuh bukan cuma satu. Jadi kita tuh saling menghargai. Contohnya kayak Ariel mengingatkan Revian Richard. Kadang-kadang juga saya mengingatkan Areva juga kadang-kadang mengingatkan saya. Jadi begitu. Saling mengingatkan dan saling menghargai lah satu sama lain. Karena dari semuanya udah ada pengalaman masing-masing dari sila pertama, kita langsung ke sila kedua aja. Sila keduanya bunyinya itu adalah Bunyinya apa Mbak Lovelyn? kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, saya kira ada yang lupa gitu ya. Oh, dari situ baik. Kalau dari situ kemanusiaan yang adil dan beradab tuh salah satu contohnya tuh Kita sesama warga negara Indonesia Saling membantu nggak sih? Bukan saling apa ya, kita tuh kan sama-sama sesama warga, nggak ada yang membeda-bedakan juga. Iya, terus Iya. Apalagi di Indonesia itu perbedaan suku dan agamanya tuh banyak banget. Iya, contohnya tuh kayak gimana? Contohnya maksudnya contoh apa ya? Iya kan kita berbeda-beda, kita harus lebih tetap satu ya, seperti sila kita ya kan. kalau contoh di Saling keseharian bersatu. guru tidak boleh ini ya. Kalau contoh di keseharian guru tuh nggak boleh milih-milih, misal kayak
Ariel pinter, Areva pinter, udahlah mereka aja yang saya ajar, nggak boleh gitu. Begitu Itu salah pun anak contoh. muridnya. Nggak boleh milih-milih Guru. Iya. Milih-milih guru nggak boleh Oh iya, kota kelas juga nggak boleh begitu guys. Gak boleh milih-milih guru dan gak boleh milih-milih kelompok, misalkan pengennya sama yang pintar aja gitu. Kalian harus membawa orang yang mungkin nggak ngerti sama pelajaran yang dimaksud. Semuanya tetap berteman kan, pastinya kayak gitu. Oh ya. Kalau misalkan tadi kan bilang ya harus nyari yang pintar-pintar ya kelompoknya. Kalau kelompoknya malas gimana? Kalau menurut saya males itu diajak temennya, kayak nanti kamu nggak dapat nilai lo begini, jelasin akibat dan sebab kalau dia males itu. Nah terus menurut saya tadi milih-milih teman itu juga sih termaksud. Iya. Masuk dari sila kedua ya. Kita harus nggak beda-bedain, kita harus nemenin satu sama lain gitu. Benar tidak, Richard? Benar gak Richard? Bener banget. Iya, Richard sama Revian nih diem-diem aja nih. Kira-kira kenapa nih diemnya nih? Dia terperasa sebagai Omong-omongan saya udah diambil semua, jadi saya bingung mau ngomong apa. Oh begitu guys. Jadi kan kita kayak lagi ngobrol biasa aja. Iya, santai. Kira-kira teman-teman di rumah ada nggak nih yang milih-milih teman maunya yang pinter doang? Itu nggak boleh ya guys. Katakan tidak pada. Nyindir siapa tuh? Nggak nyindir siapa-siapa ya guys. Jadi Ariel sih. Waduh. Oke. Karena udah pada paham juga nih ya sila kedua tuh kayak gimana ya. Waduh, kok bisa lupa sila ketiga ya? Coba Persatuan. sila ketiganya apa? Persatuan Indonesia. Oke. Contohnya apa nih teman-teman? Kalau dari aku tuh salah satu contoh persatuan itu kita kerja kelompok. Terus salah satu yang paling sering terjadi di sekolah adalah piket kelas. Siapa nih yang suka kabur-kabur piket gitu ya? Ada satu lagi yang paling penting kalau misalkan di kelas. Persatuan dari kelas gak sih? Nggak boleh beda-beda kubu, harus solid. Dari sila kedua aja kita udah bisa tahu kalau kita nggak boleh beda-bedain temen. Apalagi satu kelas ya nggak sih? Kayak bentuk circle dalam circle. Wah itu nggak boleh. Itu bahaya banget. Itu sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau misalnya untuk berteman kalau untuk misalkan negatif kan solid nggak boleh tuh, juga. ya itu kan kalau negatif. Kalau positif ya udah. Terus salah satu contohnya lagi yaitu berpartisipasi dalam acara sekolah. Contohnya 17-an. Iya itu. Kalau bisa tuh kelas itu ikut semua ya berpartisipasi. Gimana menurut Revian tentang berpartisipasi? Petunjuk gitu Iya. ya. Kesadaran diri lah. Yang mengamalkan 17-an Pancasila. itu yang kemarin. Kan gua nggak masuk. Ya. Oke, itu tadi udah dikasih contoh-contohnya. Kira-kira kalian tuh kalau di kelas tuh udah merasa bersatu nggak sih? Ini di kelas tuh udah solid banget gak sih? Coba boleh nggak memberikan pendapat tentang kelas kita gimana? Pendapat tentang kelas kelas. kita udah satu banget gak sih? belum? Udah sih, udah bersatu banget. Cuman Apa tuh cobaannya? Cumannya apa tuh? Waduh. Udah solid banget, cuman kadang masih ada pertengkaran antara ketua kelas dengan cowok-cowok. Waduh, kejam. Iya. Menyindir ketua kelas ya. Emang ketua kelasnya gimana? Kadang kalau yang cowok berisik, kadang cowok yang berisik ketua kelas ngomel-ngomel, tapi kirain cewek yang berisik, cowok ngomel-ngomel Wah, gitu. Masih itu ada pertengkarannya dalam situnya. Berarti di sila kedua aja tidak mengamalkan. Terkadang cowok tuh berisiknya tuh mengganggu semua orang. Kalau cewek-cewek tuh biasanya tuh mereka berisik tuh karena salah satunya tuh mereka bekerja sama dalam tugas menanya-nanyakan. Nah kalau cowok tuh kadang-kadang ada yang gubrak-gubrak, ada yang ngomong kasar, main game, main ML tuh. Nah itu saya bukan milih-milih. Kadang-kadang saya juga sudah menegur para wanita, betul tidak? Nah jadi menurut saya tuh bukan pilih kasih. Saya tuh cuma Gak kelihatan aja. iya. Ya tapi kalau misalkan terlihat pilih kasih minta maaf. Mungkin cowoknya itu merasa baper ya, kayak masa satu ketua lagi yang kelasnya ketinggalan dari sangat sila sayang ketiga. pada ke wanita daripada ke cowoknya gitu. Satu lagi yang ketinggalan dari sila ketiga. Emang kalau nggak pilih kasih itu kan ceweknya itu kan berisiknya kan ada yang teriak tuh. Contohnya waktu itu yang teriak sampai kencang banget ya Ril ya. Ya kan? Yoi. Yang mana? Enggak teriaknya nih pas kapan nih? Bisa diceritain nggak teriakannya kayak gimana? Itu kenapa? Kejadiannya coba. Ada sayanya tidak. Teriak Kalau ada gara-gara saya ini. kalah bermain game. Ada ketuanya ya kan ya?
Kalau bermain game apa? Game apa gini? Ada. Kita kan gak pernah main game. Inggit kadang teriak. Inggit mah. Kalau Inggit saya juga sudah tegur ya Ref kemarin. Iya, kalau Inggit kita semua kayaknya udah memaklumi ya, karena emang anaknya hyperaktif banget. Kadang-kadang saya Sangat juga negur, saya expert tuh nggak pilih banget. kasih, saya tuh negur semuanya, saya negur yang cowoknya, saya negur yang ceweknya. Kadang-kadang saya juga negur Safira supaya piket, ya Salsa juga. Waduh, ternyata Saya suka negur, saya suka negur semuanya. Oke, jadi di sini tuh kita juga belajar ya kalau kita tuh harus saling memahami satu sama lain. Apalagi di kelas kita tuh ada 38 orang ya teman-teman. Iya, Jadi iya, saya tuh sebagai ketua kelas tuh nggak mungkin kayak ke satu-satu orang, nggak mungkin ya. Saya tuh solid lah ke semua orang. Oke, baik banget ya ini. Ya, tepuk tangan buat ketua kelas ya. Terima kasih. Satu lagi kita harus menghargai pendapat satu sama lain. Misalkan kayak pendapat satu itu A, misalkan yang pendapat 2 B gitu, kita harus saling menghargai. Gimana caranya supaya pendapat dari dua orang tersebut tuh masuk gitu. Oke. Itu kalau pendapat bisa masuk juga nih ke sila 4. Kita langsung transisi aja nih ke sila keempat. Bunyinya aku pengen Revian yang bacain nih sila keempat apa? Kok gitu? Ariel enggak. Kita Richard tadi udah kan 3, tadi Richard udah ketiga. Om Revian kan pintar. Ayo sila keempat apa Kak? Panjang banget. Sila keempat bunyi itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah kira-kira contohnya apa tuh Kak? Saling kan kemusyawaratan itu Dekat aja deh dari keluarga atau gimana? saling membantu. Kemusyawaratan kan misalkan bergotong royong. Kalau menurut aku, kalau sila keempat tuh lebih ke menyelesaikan masalah. Kayak contohnya memilih presiden, itu butuh musyawarah. Kalau dari terdekat nih, itu tuh kalau di rumah tuh kadang-kadang setiap orang punya masalah di rumah ya. Pasti masalah itu nggak dibiarin keluar-keluar gitu kan. Pasti kita ada di saat dimana kita kumpul dan kita tuh saling kayak salah kamu di sini nih, salah kamu di situ tuh. Ya kita musyawarah kalau kamu tuh salah. Contohnya misalnya kayak aku nggak cuci piring di rumah, terus kakak aku udah capek dari sekolah kayak kamu kenapa belum cuci piring, terus dia marah sama aku. Nah supaya nggak begitu tuh gimana gitu. Rajin. Iya. Makanya rajin. Ya kita juga nggak usah jauh-jauh ke rumah kemana, di kelas juga kita tuh udah pernah ngelakuin musyawarah. Memilih ketua kelas. Habis itu nih apa? Mau bilang apa nih Bapak Revian? Revian mau Menurut Richard apa tanggapan tentang sila keempat? Ayo Revian tentang Richard tentang kerja kelompok mungkin kamu terkecilkan di kerja kelompok. kamu merasa begitu? Iya. Kagak. Kagaknya apa nih Kak? Coba Kagaknya apa jelaskan nih? dengan baik. Kalau Dimi kedengeran kagak. Tentang sila keempat. Iya, di kelompok tuh. Kalau kamu rasa di kelompok, Waduh kok. Tanggapan saya menurut sila keempat tidak memaksakan kehendak orang lain gitu. kamu pernah nggak dipaksa sama teman kelompok kamu tentang kayak kamu pendapat nggak mau Richard mah? Pertanyaannya di sini aja. Tadi ulang lagi. Kamu pernah nggak ngerasa kayak pendapat kamu tuh diabaikan? Contohnya misalnya kayak Richard mah nggak bisa ini, jadi kayak udah aku aja. Pernah nggak sih? Gak pernah sih, soalnya saya emang ngikut aja apa pendapat orang gitu. Jangan-jangan gak pernah berpendapat lah. Waduh. Emang kakak Richard ini nggak pernah berpendapat dalam kelompok atau gimana nih? Atau mungkin nggak berkesempatan dalam berkelompok? Gini deh, ya udah iya gitu. Jarang, Kenapa jarang berpendapat? bingung kalau pendapat kelompok gimana. Mungkin masih cara mengatasi untuk tidak bingung gimana? Ya udah, lu aja Ril yang jawab. Oke, Ariel membantu Richard untuk menemukan jawaban Ariel jangan terlalu ini banget. Oh ya, kalau untuk pendapat biasanya lihat dulu dari permasalahannya, menganalisis, habis itu kita beri pendapat yang menurut kita baik itu buat permasalahan itu. Udah. Contohnya apa tuh? Kayak permasalahan. Misalkan nanyain lah kalian tuh mau nggak? Oh iya, kalian mau nggak? Kalian mau nggak ketuanya levelin? Ada yang bilang setuju, ada yang bilang enggak. Tapi kan Banyak setuju ya. iya, tapi kan ada juga kita harus menghargai satu pendapatnya, dan pada akhirnya diputuskanlah ketuanya Bu Lovelin. Iya, terima kasih. Oke, langsung ke 5 aja nggak? Nah. Oke, kita
kita mau langsung kelima aja nih. Kalau kelima ini tuh sama aja, itu tuh rangkuman dari dari empat sila itu berhubungan banget ya, dari kerukunan, menghargai, Berpendapat, kemanusiaan juga kan. Salsa sebutin dong. Oh, contoh yang ini kan sila kelima tuh bunyinya kan keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia. itu nggak jauh dari persatuan Indonesia juga ya. Nah iya, ini sama aja lah, nggak jauh dari itu kan contohnya juga. Kayak bersikap adil terhadap temen. Iya, kayak ketua kelas bersikap adil begitu. Jangan ini sih, jangan pilih-pilih atau apa, semuanya tetap berteman. Intinya ya tetap berteman. Iya. Oke. Sama aja contohnya kayak sebelumnya ya. Jadi tuh rangkuman dari sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat ya. Udah deh, salah satu contohnya aja deh, nggak memperbedakan adat istiadat, Ya. Itu kayak gitu, untuk agama ya. ya agama tuh biasanya Budaya kalau gitu. di Indonesia tuh masih suka agak rasis gitu ya. Menurut saya semua itu dimulai dari kita. Dimulai dari kita agar kita lebih menghargai agama lain, suku lain. Kita tuh berbeda-beda kayak warna kulit, warna rambut, warna mata, semuanya beda-beda. Pokoknya kita tuh harus saling menghargai. Nah, tadi kan kita udah mencakupi semua hal nih, dari sekolah, lingkungan, sampai kayak ke suku-suku sama budaya. Kira-kira kalau misalkan kita masuk ke Indonesianya sendiri, keadilan tuh gimana sih di keadilan di Indonesia? Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak nih? Ariel, Tuh, sama keadilan di Ariel. Indonesia. Boleh, Ariel mau jawab nih. Menurut saya menurut saya itu keadilan di Indonesia itu agak berkurang. Karena Indonesia itu sebenarnya orang-orang pintar, tetapi lebih ke arah egois dan serakah. Jadi dia menggunakan kekuasaan kepintaran itu untuk memenuhi kebutuhan dia. Jadi itu menurut saya kurang adil. Ya. Kurangnya sih di situ ya mungkin ya. Kira-kira ada nggak sih solusi buat kita anak-anak muda nih ya, yang apa ya, ibaratnya kita baru SMA, kita juga baru mempelajari. Kira-kira ada nggak sih ajakan buat orang-orang tua supaya mereka lebih sadar akan keadilan tersebut? Biasanya kan kalau misalkan di rumah kalian juga pasti pernah dibeda-bedain ya, ketika aja pasti ya. Kalau kayak gitu kira-kira solusinya apa nih kalau misalkan buat edukasi buat para yang udah melebihi kita, apa sih itu, lebih tua? Kalau menurut aku pemerintah kayaknya lebih turun ke orang-orang rendah ya. Biasanya pemerintah ini jarang banget nih untuk turun ke tempat yang mereka ini langsung. Mereka tuh biasanya kayak nyuruh asistennya atau apalah gitu, nggak langsung turun melihat keadaan. Contohnya misalnya kita ada pembagian sembako di tiap, contohnya di bencana alam, itu tuh kadang-kadang pemerintah tuh nggak ngecek kayak ini bener gak udah dikasih atau belum. Kadang-kadang itu juga orang ya berarti. iya, tingkat kemiskinan di Indonesia juga tinggi karena salah satunya gitu sih, gubernur atau pemerintah yang lain tuh kurang memperhatikan sekitarnya. Mereka tuh masih kadang-kadang merhatiin tuh dari atas aja, nggak merhatiin yang dari kalangan bawah. Harusnya lebih memperhatikan lagi ya dari situnya. Ya, dan tidak egois. Karena semuanya juga membutuhkan gitu. Dari situ juga kita bisa lihat pengamalan sila pertama agar itu ya, tadi pengamalannya apa? Sila pertama sila ketiga maksudnya, 5. adil dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, dari itu dari iya, itu sangat nggak beda lah dari itu. Kira-kira itu semua sih udah dari pendapat-pendapat dari sila-sila. Kira-kira ada penerapan lagi nggak yang ingin ditambahin dari semua sila yang pengen dikasih tahu ke video ini nih, kalau misalkan sila-sila tuh penting dan harus dianjurkan karena itu diamalkan dan kehidupan sehari-hari. diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut saya ya, dari mulai yang terdekat aja deh, yang terdekat dari kelas kita bisa ngamalin kayak piket kelas, menghargai, mengingatkan ibadah. Menurut saya gitu sih. Oke. Menurut kamu yang diamalkan, Kalau menurut aku, sila pertama yang diamalin di sekitar kita ya. ketuhanan kan ya. Kita ya ini sih beribadah kan ya. Kalau kita sama yang nonis misal beda agama, kita juga saling mengingatkan atau apa. Oh, ini udah azan, udah ini itu gitu. Oke, Safira. Kamu dah boleh. Oke, untuk sila keempat Richard deh. Kira apa yang pengen yang bisa diterapkan lah, yang pengen disampaikan gitu. Cat.
diamalkan. Biasanya kamu di sehari-hari di sila 4 kamu ngamalin apa gitu. Saling kerjasama ya. Saling kerjasama. Saling nggak sih? kerjasama, Oke, boleh. berpendapat juga. Oke. Untuk Revian Untuk Revian mungkin bisa sila kelima. tadi itu keadilan sosial bagi bukan Seluruh ya. rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengamalannya kalau di garis terkecil aja deh. Kelas-kelas. Kalau menurut saya bisa di dalam kelompok juga. Di dalam kelompok itu kan milih salah satu ketua pasti. Ketuanya itu harus adil dalam semua anggotanya, ya, membagi-bagi tugasnya. Seperti itu sih. Oh ya, apalagi kayak misalkan di tugas guru-guru juga kadang suka memberi kita penilaian untuk teman-teman kelompok kita sendiri nih. Jadi itu juga kalau misalkan kita nilai teman kita tuh nggak boleh sepihak ya, kita harus adil. Iya, benar-benar. Iya. Namanya juga sekelompok ya. Namanya juga sekelompok. Oke. Nah, dari semua itu mungkin Kak Ariel bakal merangkum semua yang kita bahas itu menjadi satu kesimpulan dari pengamalan sila dari yang terdekat dari kelas nih teman-teman sampai ke lingkungan sekitar. Untuk penerapan dari semua sila, dari sila pertama kita harus saling menghargai di dalam kelas. Itu saling menghargai dari bentuk agama, kayak mengingatkan dan tidak mengejek agama-agama lain. Untuk sila kedua adalah itu kemanusiaan sosial, kemanusiaan yang adil bagi seluruh kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita itu harus menunjukkan rasa simpati kita kepada yang di teman kelas kita tuh, yang misalkan dia nggak ngerti pelajaran ini, kita simpati untuk mengajarin dia. Dan ketiga, mengajari, bukan mau ngasih nyontek ya. Ngajari. Dan Joki-joki juga ya? Iya tuh. Kita tuh berbagi ilmu gitu, Dan- nggak menjual ilmu ya kan? Kayak ilmu dijadiin ini. Iya, kita dijadiin uang. Goceng nggak? 5.000 per lembar. Oh iya. Jawabannya goceng. ya goceng. Nah, goceng berlembar. Oke, lanjut. Ya. Untuk ketiga kita di kelas itu harus saling kompak lah, persatuannya ada solid, sangat solid. Iya. Jangan egois. Iya. Dan 4, kita itu menghargai pendapat. Misalkan kita berpendapat siapa sih ketua paling baik di seluruh ini kelas 10, ya pasti kita harus menghargai pendapat, pasti ada yang berbeda gitu. Dan yang terakhir sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk di kelas kita itu harus adil, Wak. Tidak membeda-bedakan apapun suku, kulit, iya gitu dah. Intinya semua juga harus merasakan lah ya Iya. di posisi itu, apa jadi ketua atau apa Iya. dalam kelompok gitu. Iya, dah kira-kira cukup ya seperti itu ya. Ya, udah banyak juga. Iya, pembahasan kita kayaknya udah cukup nih. Kira-kira mau ditutup sama siapa nih podcast ya? Sama bola pelin. Oke. Kebetulan nih lagi Ada. Lagi apa nih? Apa tuh? ini hari Dasya. Selamat ulang tahun buat Mas. Oh iya. Hari ini tuh tanggal 9 September itu adalah hari ulang tahun Lovely. Nyanyi dulu kasih kita happy birthday itu ya. Kenapa nggak mau dinyanyiin? Apa Pak? Udah gede. Udah gede katanya. Dia nangis tadi habis cuma perlu dirayakan dia lihat. Tak perlu dirayakan. Oke. Semua aku. Oke. Tadi dia bilang mau dirayain. Maaf, canda dikit. Jangan. Bercanda dikit gak apa-apa. Tadi niatnya katanya Lovrin mau traktir kita KFC. Ya ampun. Mata. Nanti baliknya cuci piring sendiri-sendiri ya. Boleh. KFC enggak pakai piring lagi. Oke, lanjut. Oke. Mau penutupan. Sekian dari kelompok 5 dari saya dan teman-teman saya. Semoga kita kedepannya lebih mengamalkan Pancasila dari ke kehidupan sehari-hari kita, dari kelas, kehidupan keluarga, masyarakat, dan yang lainnya. Oke, sekian saya tutup. Selamat siang dan jangan lupa ngamalan sila-sila di kehidupan kalian. Dadah. Habis itu kita juga kalau kelompok, ya HP-nya jatuh. Keempat. Lihat di kelompok tuh. Kalau kamu rasa di kelompok, Waduh. kamu ada kendala nggak? Kendala